Itu percakapan antara seorang ustadz, seorang syekh dengan jin yang mengatakan bahwa COVID-19 Corona ini dikembangkan oleh jin, dikembangkan oleh pasukan iblis untuk menyebarkan, untuk membunuh kaum muslimin. Tapi ternyata karena muslim ini kuat, akhirnya tidak bisa mencelakai muslim. Itu awalnya. Tapi sekarang kita lihat justru COVID ini juga dia hantam semua begitu, Ustaz. Baik, dalam hal ini yang pertama banyak memang pendapat-pendapat yang muncul tentang sejarah penyebab munculnya COVID-19 ini. Ada yang mengatakan itu by design atau by accident. Ya. By design itu memang ada sebuah orang yang mendesain untuk melakukan misinya, cari keuntungan lah kalau itu, atau untuk kepentingan kekuasaan sekelompok kekuatan yang ada di dunia. Itu yang pertama, itu didesain. Artinya ada yang mengatakan Cina sudah mendesain sejak awal, sudah bicara tentang senjata biologis. Dan juga dituduhkan Amerika yang mendesain. Sekarang itu tuduhan itu antara Amerika dengan Cina. Ada yang memulai yang mengatakan Amerika, dan kemudian ada juga mengatakan memulainya adalah Cina. Kemudian penyebabnya dikatakan juga karena perang politik. Ini perang senjata biologis untuk mencari kekuasaan dunia hari ini. Maka dua kelompok besar ini saling memainkan senjata biologisnya sehingga untuk membangun kekuatan. Ada juga pengamat ekonomi yang mengatakan bahwasanya ini sengaja didesain, kemudian diletupkan karena sekarang ini muncul persaingan untuk mengeluarkan mata uang digital. Mata uang digital. Siapa yang dahulu mengeluarkannya, maka dia akan menguasai ekonomi dunia. Maka Cina merancangnya, Amerika merancangnya juga. Maka ketika itu sehingga terjadilah curi star di antara mereka. Ini ada artinya apa? Ini sudah langkah perperangan. Ya, senjatanya senjata biologis, peperangannya peperangan kekuasaan ekonomi dan yang lainnya. Jadi ini menurut salah satu analisa. Yang kedua ada by accident. Labor, sebagaimana layaknya labor melakukan penelitian-penelitian sehingga kemudian timbul accident, kecelakaan kerja sehingga bocor dan kemudian terjadilah virus ini bocor kemudian mematikan banyak orang. Yang jelas ini diantaranya yang jadi pembicaraan pakar dunia. Nah, yang pendapat yang ketiga ini Illuminati ini saya juga saya mengabaikan saja sebelumnya ini, saya mengabaikan saja. Maka apa alasannya saya juga nggak tahu. Nah, kalau dikatakan alasannya itu cuma melalui seorang peruqyah, dialog dengan jin, itulah kita persoalannya. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu menuntut kreatif, menuntut gerakan, menuntut fikihnya, menuntut teknisnya, menuntut langkahnya, berpikir realita. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpikir realita, kemudian tawakal pada Allah. Jangan selalu disandarkan kepada keajaiban-keajaiban gitu. Kita ada sekarang bangunan mindset umat Islam ini selalu bersandar kepada keajaiban-keajaiban. Sehingga gimana orang bicara teknis, orang bicara teknologi, dia langsung bicara keajaiban-keajaiban. Akhirnya umat ini akan terlena dan tidak bangkit. Nah, persoalan itu ini susah dianalisa loh. Nah, kalau memang Muslim, apa? Di mana kekuatan hujah jin muslim itu? Di mana siapa ulama yang mensahkan bahwasan jin muslim bisa jadi hujah? Jin bisa jadi hujah loh. Nanti jadi berita-berita agama ini nanti bersandar kepada jin. Ini bahaya ini secara akidah. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gimana? Kalau ada yang realita, itu persoalan fikih. Kita bicara fikih. Nah, ini gunanya Ahlussunnah ada fikihnya, ada akidahnya. Nah, jangan selalu bersandar. Tahu nggak antum bahwasanya orang apa tuh jatuhnya salah satu agama itu agama terdahulu itu disebabkan karena banyak khurafatnya. Jangan kita lompatannya selalu lompatan-lompatan yang di luar data empiris dan kemudian analisa-analisa yang tidak ilmiah. Jadi yang kekurangan tidak by data gitu, asumsi. Nah, jadi umat tidak boleh lagi bermain asumsi. By data orang sudah perang dunia besar sekarang ini. Kalau memang itu by design sudah gawat ini, tatanan dunia baru akan dirubah ini. Akan muncul tatanan baru di dunia ini. Maka umat Islam harus ambil peran ini. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam?
Semua kekuasaan di muka dunia ini, kalau dia tidak bisa mengendalikan rakyatnya, pertama mereka terpapar oleh kepada kebangkrutan, kemiskinan, kehancuran ekonomi, dunia ekonomi hancur, pemerintahan teruji, tidak mampu mengatasi masalah ini untuk negaranya. Coba contoh negara kita ini. Setingkat negara tidak mampu, jangankan lockdown membiayai rakyatnya, membagikan masker gratis saja negara nggak mampu loh. Memfasilitasi masker saja negara nggak mampu. Nah, ini sudah gawat ini. Kenapa pemerintah mengelak dari lockdown kepada PSBB, pembatasan sosial berskala besar? Kenapa? Kalau lockdown, pemerintah membayar rakyat. Pemerintah membiayai kehidupan selama lockdown. Nah, kemudian dirubah ke PSBB. Kenapa? Karena tidak mampu lagi secara ekonomi. Saya tidak tahu apa negara ini sudah bangkrut atau bagaimana. Coba antum bayangkan. Saya jangan-jangan curiga nih, jangan-jangan negara ini sudah bangkrut. Kalau bangkrut, bagaimana cara mengatasinya ini? Jangan sembunyi-sembunyikan. Kita bicarakan baik-baik. Semua tokoh, semua pakar harus ada. Bicarakan baik-baik. Jangan-jangan negaranya sudah bangkrut. Jangan ke cerita lockdown. Coba antum bayangkan. Belum ada dalam sejarah orang di penjara dikeluarkan. Apa alasannya? Tidak mampu memberi makan orang penjara. Ada yang bertentangan hari ini di kebijakan. Satu, bahwasanya orang di penjara dikeluarkan, sebelumnya ditetapkan darurat sipil. Darurat sipil ini ini kan darurat kondisi mencekam, tidak aman, dilakukan darurat sipil. Dilakukan hukum yang tajam kepada rakyat. Darurat sipil dibuat sampai orang di penjara dikeluarkan. Aneh nggak? Ini akan mengacaukan darurat sipil. Aneh negeri ini sekarang. Darurat sipil diwacanakan, darurat sipil mendampingi PSBB. Terus orang di penjara dikeluarkan. Alasannya apa? Keuangan negara tidak mampu membayar. Alasannya pasti tidak mampu membayar orang dalam penjara. Artinya bagaimana ini? Mungkin negara sudah bangkrut, saya nggak tahu ini. Ya para pakar lah, para tokoh-tokoh. Nah, dalam hal ini gimana? Umat Islam harus ambil peran. Umat Islam harus bicara masa depan bangsa ini. Tokoh-tokoh umat Islam harus duduk bersama. Tokoh-tokoh umat Islam harus mengkaji. Dunia akan tidak bangkit dalam setahun 2 tahun ini. Seluruh ekonomi akan ambruk. Maka ketika apa peran umat Islam? Ketika ekonomi seluruh dunia ambruk, hegemoni akan berkurang. Ketika hegemoni berkurang, ini momen umat Islam menyelamatkan umatnya. Ulama-ulama harus bicara ini. Ulama-ulama jangan lagi sibuk melayani perdebatan masalah Jumat tidak Jumat. Ulama hari ini harus bicara. Apa contohnya? Bagaimana ketika pemerintah tidak membiayai, tidak mau mengucurkan uang negara untuk membayar rakyat. Selama ini rakyat bayar pajak kepada negara, sekali-sekali berikanlah dananya untuk rakyat. Kau yang sifatnya konsumtif, silakan. Nah, kalau ini terjadi, maka saya justru menyarankan umat Islam harus menyelamatkan dirinya sendiri ketika tidak bisa diharapkan dari pihak lain, termasuk pemerintah. Apa itu? Zakatnya kelola baik-baik. Masing-masing zakatnya berikan kepada zawil kurbanya. Zakat berikan kepada zawil kurba. Tidak usah masing-masing kita ini punya orang miskin. Setiap kaum punya orang miskin, setiap keluarga punya orang miskin. Maka zakatnya silakan dikelola mandiri-mandiri. Yang kaya di suatu kaum berikan kepada yang miskin. Kenapa? Karena memang jangan berharap pada orang lain hari ini. Nah, sekarang ini ekonomi akibatnya sekarang tidak lockdown, kenapa susah PSBB sekarang? Masyarakat disadarkan untuk diam di rumah. Mereka harus usaha. Dananya, makannya nggak ada. Problem ekonomi semakin menjadi ini. Di saat coba antum bayangkan. Hari ini orang yang ada di kampung-kampungnya miskin. Hutang banyak. Pekerja non-pegawai, non-PNS sudah jelas ini. Terpapar miskin, problem ekonomi, naik kepada problem rumah tangga, naik dari problem rumah tangga, naik kepada rumah tangga tidak aman, naik kepada situasi sosial yang tidak aman. Dari situasi sosial yang tidak aman nanti, maka ini datang lagi pendatang baru dari penjara. Pendatang baru dari penjara, juga cerita tidak makan.
Orang yang baik saja, karena darurat dia akan melakukan hal yang jahat. Apalagi orang yang basisnya jahat. Ini sudah kacau semua dari segala tinjauan. Ulama harus duduk bersama dengan para tokoh, para pakar, para yang pemegang pewenang negara ini. Mari duduk bersama. Duduk bersama. Saya melihat ke depan bangsa kita ini terancam situasi yang gawat ini. Saya lihat nanti ini di awal setelah Lebaran saja akan mulai ini krisis sosial nih. Krisis sosial akan kalau khawatir kita nanti penjarahan segala macamnya kalau ini tidak kita atasi dan kita pikirkan bersama. Nah, kemudian juga kepercayaan rakyat kepada pemerintah dipertanyakan kalau seandainya tidak ada hal-hal yang sifatnya mengantisipasi. Nah itu, jadi dalam hal ini ada 3 pendapat orang. Ada yang mengatakan bahwa ini by design, ada hal ini by accident, ada hal ini Illuminati. Saya Illuminati ini nggak percaya saya. Dan ini tidak boleh kita kaitkan dengan agama. Berita-berita dari jin itu tidak bisa. Benar pun dia nggak bisa kita terima. Apa alasan kita tidak mengatakan jin yang jujur? Apa yang mengatakan? Ini gimana ini? Kita ada kitab, kita ada Al-Quran, kebicaranya gitu. Gitu. Jadi, dan kemudian juga dari Yahudi. Ya, Yahudi. Aneh, sekarang Yahudi yang kelabakan. Yahudi yang kelabakan sekarang oleh COVID-19 ini. Justru Palestina aman-aman. Orang sekarang di Eropa salut sama Islam. Ada yang mengatakan, berarti ini memang sudah ulama sedunia dalam doanya. Jundan min junudillah. Ini mereka virus ini, wabah penyakit ini adalah tentara dari tentara Allah. Terus ada lagi yang mengatakan, ini tentara Dajjal. Ini gimana ini? Jumhur ulama di mana-mana jundan min junudillah terbukti sekarang. Justru yang diserangnya negara-negara apa? Negara Muslim relatif aman. Artinya tidak seperti yang kecuali negara Muslim yang memang bertele-tele dalam persoalan ini. Ya. Nah, jadi orang coba lihat. Palestina aman, tidak separah, di sebelahnya parah Israel. Coba lihat di Cina sendiri, Muslimnya aman. Dengan dasar itu ternyata kenapa orang Eropa sekarang nyuruh azan di mana-mana, bahkan di gereja suruh azan. Kenapa? Karena dia belajar bahwasanya orang Islam yang di Uighur selamat. Kemudian orang Cina terpapar, sekarang naik lagi Cina tahap 2 ini COVID-19-nya. Jadi kita ini umat Islam. Kalau ingin kita maju, kita bersaing di tatanan dunia baru setelah COVID-19 ini, umat Islam harus bicara dengan protap yang jelas, dengan hujah, realitas, kajian-kajian yang matang. Kemudian ambil data, analisa, kemudian ambil langkah. Umat Islam ke depan, yang Eropa semua segala macam itu nanti akan start dari awal lagi, maka kita punya momen untuk sama-sama start dengan mereka. Pikiran terbaru untuk umat Islam, bangkit umat Islam, para pakar, kemudian bikin seluruh barisan ekonom Islam, politikus Islam, kemudian ilmuwan Islam, semua gerakan ahli pendidikan Islam, semuanya gerakan-gerakan keislaman itu mulai di atas sekarang. Kita hari ini sama-sama start dengan mereka, insya Allah. Luar biasa Ustaz, Ustaz. Kami dari generasi milenial seperti sepaham dengan teman seperti ini. Nanti kita start dari nol, insya Allah. Jika ini memang tentara Allah. Baik Ustaz, yang berikutnya Ustaz. Jadi ada pertanyaan senada rupanya Ustaz jawab tadi. Kami tadi juga mau bertanya bagaimana sikap kita menghadapi wabah ini. Sekarang kan kondisinya Ustaz, ya orang penjara mau dibebaskan, kemudian Jumat sudah beberapa kali tidak Jumat kita, kajian-kajian nggak ada lagi. Bagaimana solusi untuk memberikan nutrisi ruhiyah atau rohani para umat Islam ini misalnya? Saya berpesan kepada seluruh kawan-kawan sesama ulama, para mubalik. Ini momen kita menggerakkan dakwah. Dakwah di masjid sekarang terhenti, ya. Itu ada uzur syar'i. Sekarang ambil Facebook kita masing-masing, siaran langsung. Kalau kita tidak punya media yang lain, kita bicara saja. Insya Allah ramaikan Facebook itu dengan ceramah-ceramah, penguatan, pencerahan. Kemudian dari pesantren-pesantren juga buka kajian-kajian kitab, online kan. Kita bicara saja terus, bicara terus tentang kebenaran, bahas dari semua segi. Termasuk tidak hanya persoalan fikih ibadah, juga fikih politik.
juga fikih ekonomi. Saya ingin ini para ekonomi Islam bicara ini. Saya lihat ada sarjana-sarjana teman-teman saya yang dokter-dokter hebat-hebat. Bicara tentang ekonomi Islam. Bagaimana kita tampil di panggung ekonomi yang sedang bersaing ini. Orang akan mulai dari awal, kita ikut juga. Tapi konsepnya antum yang tahu. Mari bangkit ekonomi Islam. Politikus Islam berikan juga pencerahan. Kalau kasus begini, negara lemah segala macam, bagaimana secara politik? Contohnya, dahulu Umar bin Abdul Aziz mewarisi negara yang sangat miskin. Ekonomi ambruk. Dalam 2 tahun saja, maka berjaya. Pakai konsep apa ini? Berikan masukan. Kalau bisa langsung kepada Presiden. Berikan masukan pada Pak Jokowi. Dan kemudian juga saya minta nih, Bapak Jokowi, Bapak Presiden, mulai mengevaluasi para menterinya. Saya lihat menteri sekarang ini pada apa ya? Dia lockdown atau gimana ini? Menterinya pada nggak muncul. Kalau dalam kemarin ini sibuk-sibuk menyakiti, melukai hati umat Islam, mengkritik agama. Ketika ini agama dikritik-kritik, kemudian Islam dicurigai-curigai. Terus tiba-tiba sekarang mau dipakai dana umat Islam, dana haji. Kan hebat itu. Sudah dilukai, kemudian mau dimanfaatkan. Hebat. Nah, dana haji lagi, dana umat Islam lagi. Selama ini umat Islam dilukai-lukai. Tolong ini Bapak Presiden, tolong kita evaluasi ini. Tapi namanya kabinet kerja. Kemana para menterinya? Justru aneh-aneh kebijakannya. Nah, dalam hal ini harapan kita ulama dengan umara bersatu. Ulama dengan umara saling memberikan masukan. Sinfani minan nas, iza salaha salahan nas, wa iza fasada fasadan nas. 2 kelompok manusia, apabila dia baik, maka umat akan baik. Apabila dia rusak, umat akan rusak. Al ulama al wal umara, ulama dan umara. Sebaik-baik pemimpin yang mendatangi ulama. Harun al-Rasyid berjaya, negaranya kuat, pemerintahnya kuat, ekonominya kuat, angkatan lautnya kuat. Harun al-Rasyid. Di Bani Abbasiyah, tokohnya Harun al-Rasyid. Sepanjang sejarah Bani Abbasiyah, puncak kejayaan itu ada pada Harun al-Rasyid. Sepanjang sejarah Bani Umayyah, puncak kejayaan itu ada pada Umar bin Abdul Aziz. Mari contoh. Bagaimana kelebihan mereka? Ternyata Umar bin Harun al-Rasyid selalu datang pada ulama. Sampai ada ulama yang mengatakan dia seperti Fir'aun, dia datangi. Ulama yang mengatakan dia seperti Fir'aun, dia datangi, dia minta nasihatnya. Bukan ditangkap dan dipenjarakannya. Aneh itu. Ulama yang mengatakan dia ahli neraka, dia datangi. Itu Harun al-Rasyid, luar biasa. Nah, Umar bin Abdul Aziz, dia luar biasa. Ya, dia cintai umat. Bagaimana sebuah negara akan kuat? Yaitu dimulai dengan pemimpin yang mencintai umat. Tidak akan ada negara yang kuat kalau pemimpin tidak cinta umat. Apalagi kalau ada pemimpin yang cinta rakyat lain daripada rakyatnya sendiri. Nah, ini berbahaya. Jadi untuk itu mari kita sama-sama saling berikan masukan. Ya, kebahwasanya umara itu adalah pemimpin rakyat, sedangkan ulama pemimpin umara. Begitu para ulama mengatakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.